Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadir. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat. Fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa barizqina bi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخوضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun pohon iman itu tiga perkara. Halaman 27 baris ketiga dari bawah. Adapun pokok iman, pondasi iman itu arti pohon ini pembahasan masalah iman itu tiga wilayah. Pertama yang dibahas atau yang diimani itu adalah iman ilahiyah namanya. Iman ilahiyat artinya iman yang ta'alluq, yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi tentang Allah Ta'ala wajib kita mengimani ini. Maka disebut iman itu kategori ilahiyat. Yang kedua iman nabawiyat namanya. Artinya iman yang berhubungan dengan segala nabi. Nah, ada hubungannya dengan nabi dan kita wajib percaya, maka itu wilayah nabawiyat. Yang ketiga iman sam'iyat namanya. Sam'iyat itu yang didengar dan ditaati. Arti sam'iyat didengar dan ditaati. Sami'na wa ta'na itu maksudnya. Artinya iman yang berhubungan, ta'alluq itu berhubungan dengan pendengaran kita. Artinya yang kita dengar. Yang pendengaran kita itu daripada firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti iman sam'iyat ini adalah wajib kita beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh Allah dan nabinya, itu maksudnya. Jadi tentang Allah ilahiyat, tentang nabi nabawiyat, tentang ajaran yang dari keduanya disebut sam'iyat narannya. Itu dari segi kategori nama-nama aja lah, penggolongan-penggolongan di kita. Adapun nama iman itu dua perkara, ini naran imannya pulang dua perkara. Pertama beriman secara mujmal namanya. Mujmal itu garis besar. Mujmal namanya. Secara garis besar aja kita, secara garis besar. Yang kedua iman mufassal. Mufassal itu terperinci. Nah, jadi ada yang secara garis besar sahja, secara terperinci itu yang dihajatkan. Ada yang mujmal garis besar, ada yang mufassal terperinci. Adapun rukun iman, arti iman semalam kan percaya atau iman narnya. Nah, rukun percayaan itu yang secara mujmal itu dua perkara. Yang secara garis besar dua perkara. Pertama amantu billah wa bima qalallah. Nah, itu amantu billah wa bima qalallah. Yang pertama secara garis besar. Artinya percaya aku dengan Allah dan dengan firman-Nya. Percaya aku dengan Allah dan dengan segala firman-Nya. Nah, itu dengan segala firman-Nya. Satu yang maksud mujmal garis besar. Yang kedua amantu bir rasuli wa bima qalar rasulu. Artinya percaya aku dengan Rasul dan dengan segala sabdanya. Nah, tambahi segala, karena sabda Nabi itu kan disebutin segala sabdanya, firman segala firmannya, nah gitu. Nah, dua ini nih bila kita percaya lawan Allah dan dengan segala firmannya, percaya dengan Rasul dan dengan segala sabdanya, beriman sudah secara mujmal, secara garis besar ya kita. Jadi secara garis besar itu yang kita percayai, percaya kepada Allah dengan segala firman-Nya, percaya kepada Rasul dengan segala sabdanya, titik ya kita. Maka sudah dianggap beriman, tapi imannya secara garis besar. Adapun rukun iman mufassal itu 6 perkara.
mufassal itu terperinci. Nah ya 6 yang kita rajin disebut rukun iman yang 6 tuh dah itu mufassal tuh terperinci. Mun di garis besari 2 aja sebenarnya. Nah Pak ya yang mujmal tadi. Nah, jadi kalau pang menarik rukun iman tuh berdua aja bujur aja kita juga. Tapi mujmal amun mufassalnya Bang 6. Nah, yang populer di kita ini kan 6 ya kalau. Nah, itu mufassal tuh. Nah, 6 perkara apa? Pertama, amantu billah. Artinya percaya aku dengan Allah taala. Syarat amantu billah nintu bujur itu kadakawa kita kada belajar sifat 20 maka karena maksud billah ini bisifatihi wa asma'ihi wa af'alihi itu maksudnya percaya dengan segala sifat-sifatnya. Amun kita amantu billah percaya dengan Allah tapi kada kenal dengan Allah yang bersifat 20 tuh. Nah, kada bujur-bujur percaya narannya. Itu maksud amantu billah tuh. Jadi bila berucap amantu billah, wani kita menjelaskan wujud qidam baqa mukhalafah qiyamuhu ta'ala bin sampai 20. Sifat sidin cara begawi 2. Nah, sifat makhluk 3 dengan lawanannya jadi 50. Nah, itulah Allah. Nah, kita dengan segala sifatnya tadi. Nah, artinya itu yang secara dasar lah. Dasar ini penting benar pian. Sebab bila dasarnya kada kuat, kada bujur, nah, karena bilainya dapat atau mendengar aliran yang salah bisa terpengaruh kita. Artinya percaya aku dengan Allah taala. Yang kedua, wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Itu kayak inilah yang jadi amantu billah aku percaya dengan Allah. Tapi nya kada percaya dengan sifat 20 nih tuh, kada bujur percayanya ya kalau. Nah, di sifat 20 memandangkan Allah tuh bersifat wujud, qidam, baqa. Itu maksudnya yang dipercayain itu nah. Percaya aku bahwa Allah tuh bersifat qidam, bersifat baqa. Itu maksud percaya dengan Allah tuh. Maksudnya percaya bahwa Allah tuh bersifat mukhalafah, bersifat kudrat. Nah, itu maksudnya. Nah, pendalaman yang amantu billah tuh. Lalu yang kedua percaya kepada malaikatihi, yaitu aku percaya dengan segala malaikatnya. Malaikat yang utama itu kan 10. Wajib hafal walaupun kada bisa mengurutakan cuma bila bertemuan pinando. Oh Jibril kah aja kita tak paham aja kita. Oh Mikail kah bertemu lawan merjoki. Oh lainnya kita lain. Nah tapi pinando sebenarnya amun merjoki dibuat yang 10 itu juga kada pinando berarti itu aja kada walaupun mau urutkan kada bisa cuma bila bertemuan pinando nah itu nah. Amun yang mun dihitung seluruh malaikat prajuritnya ada hitungan. Nah, 70.000 saban hari masuk ke dalamnya di aras itu di bawahnya itu beluang kayak belawang. Masuk ke situ sehari 70.000 malaikat saban hari dan kada pernah keluar lagi. Saban hari 70.000 ila yaumil qiyamah. Nah, kayak apa pian? Kada kom hitungi kita. Sugihnya Allah taala tuh. Kayak itu. Itu malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil. Siapa lagi nih? Han ada hafal 3 aja kita hanya hafal. Jibril, Mikail, Israfil. Ijrail kok usah dihafalin. Apalagi nih Munkar, Nakir, Rakib, Atid. Apalagi? Sudah lah lengkap lah dah. Ridwan, Malik. Lawan Ijrail tadi yang tertinggal. Nah itu tuh wajib hafal tak? Dengan segala tugas-tugasnya. Nah yang ketiga pulang percaya dengan kutubihi. Artinya percaya aku dengan segala kitabnya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah kitab-kitabnya. Yang keempat, nah jadilah mun kita kada percaya dengan Injil kada beriman tuh. Nyatakan. Nah, jadi lawan Injil wajib kita percaya karena tuh kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Yang keempat warusulihi, utusan Allah nih Rasul. Yang wajib hafal 25 aja. Amun yang lebih dari itu banyak tuh.
Itu kada wajib hafal, yang wajib hafal 25. Nah 25 ini sempurnanya bisa mengurutkan dari 1 sampai ke 25. Nah minimal hafal ya tadi teh bila batamuan pinando. Nah itu aja. Walaupun mau urut kada hafal, cuma bila batamuan pinando. Batamu pian lawan julak ijah. Sakalnya mengaku nabi sih din, lainnya kita. Kadeda julak ijah di 25 itu. Ya kalau julak ijah kadeda. Zakaria nabi lah. Tapi orang di belakang rumah ngaku nabi lain ya kan. Itu narannya hanya sama naran nabi. Nah, itu Zakaria narannya sama. Nah lalu jadi ingatkanlah ajaran-ajaran itu ada boleh kita mengaku nabi, mau melihat akhlak nabi, nah iya, mau mengaku nabi harapnya. Lalu yang kelima pulang wal yaumil akhir. Nah percaya dengan artinya dan percaya aku dengan hari yang kemudian, hari kiamat. Bila kada percaya bahwa hari kiamat akan terjadi, belum bujur beriman. Nah, jadi terjadi hari kiamat itu kena seluruh orang yang beriman lawan Tuhan tuh berataan meninggal dulu. Jadi terjadi hari kiamat waktu itu kada ada hidup, kada ada yang hidupnya orang beriman lawan Allah Taala nih, yang masih hidup, yang merasakan, yang melihat huru hara hari kiamat tuh orang-orang yang kafir lawan Allah Taala. Di orang beriman kita ini cuma disuruh percaya aja, mau menyaksikan kan ada. Yang menyaksikan bubuhan orang-orang yang kada beriman lawan Allah, melihat huru haranya. Oh, abut buka yang model kayak yang film 2012 tuh nah. Nah, itu bubuhannya aja yang menyaksikan kayak itu, mun kita kada. Kita berdahulu meninggal. Nah, itu. Jadi kita ini disuruh percaya, kada disuruh menyaksikan kalau yang untuk kiamat itu. Yang keenam wal qadri. Kenapa dibaca barisnya wal qadri? Maksudnya amantu bil qadri. Nah, itu maksudnya sebenarnya itulah amantu bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ada bil di situ. Amantu bil yaumil akhir, amantu bi rusulihi. Nah, kayak itu maksudnya. Artinya dan percaya aku dengan untung baik. Untung baik itu seperti iman dan taat. Untung baik naranya. Dan untung jahat seperti kufur dan kemaksiatan. Semua itu memang daripada Allah Ta'ala sebagai ujian hidup kita. Nah, percaya dulu kita. Ini pembahasannya bab iradat dalam sifat 20. Nah, sudah semalam nukil. Jadi kalau Allah mentakdirkan kita bermaksiat, artinya Allah menghendaki kita jadi kekasihnya dengan cara bertaubat. Nah, itu. Jadi bersangka baik aja dengan Allah Ta'ala. Kenapa aku bermaksiat harus lih? Nah, jangan. Artinya Allah menghendaki kita jadi kekasihnya dengan cara segera bertaubat. Apa ngalihnya? Bang gue maksiat, Allah hendak melihat aku segera bertaubat. Itu. Walaupun 70 kali kayak itu kan ada masalah, 70 kali kita bertaubat. Nah. Adapun fardu iman tadi 6 sudah ya kala? 6. Adapun fardu iman ini handang yang ke-6 ini nah, rukun iman yang ke-6 ini nah. Bubuhan Mu'tazilahnya kada percaya. Atau Qadariyah, bahari Qadariyah. Nah, batu pulang berubah bermutasi narannya menjadi Mu'tazilah. Yang kada percaya. Nah, ada kita yakin seluruh yang terjadi diperbuat oleh Allah. Nah, adanya menganggap bahwa yang terjadi itu ada andil makhluk. Bila inya cangkal berusaha dasar sugih juga aja. Nah, ada kita kan bisa sugih, bisa kada. Kecangkalan itu cuma sabab gitu loh kalau Ahlussunnah Jamaah. Nah, kalau Mu'tazilah kada. Nah, jadi bisa aja perasaan atau etiket Mu'tazilah ini ada di hati kita, hati-hati. Ya kalau nyenangnya cangkal berusaha aja nyaman sugih aja. Nah, menganggap cangkal itulah yang berperan dalam kesugihan kita, kada. Nah, sugihnya seseorang sudah Allah atur. Miskinnya seseorang pun sudah Allah atur. Nah, sabab berdudi ingatlah semalam. Nah, pelajaran yang juhur tuh. Nah, tuh jadi hati-hati kita tuh. Nah, sedangkan sabab itu wilayah syariat, dijunjung tinggi syariat, digawi, dikerjakan atas dasar perintah Allah tuh aja. Hasilnya hasilnya murni keputusan dari Allah juga.
Nah kayak itu. Jadi syariat kita kada menentukan hasil. Nah, tapi kita menjunjung dengan syariat. Nah, jadi Mu'tazilah ini kada syariat menentukan hasilnya. Nah, kalau Jabariyah bang, Jabariyah menganggap karena syariat kada menentukan hasil, dilepasnya syariat. Nah, itu Jabariyah. Kada perlu syariatnya. Sembahyang kada perlu, sebab surga ketentuannya sudah bertulis. Yang masuk surga juga, yang masuk neraka juga. Syariat kada memberi bakas, berapa digawi, lalu ditinggalkannya syariat. Jabariyah narannya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kada nang kaya itu. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah berisi pendapat yang kuat bahwa syariat dijunjung tinggi karena itu perintah, tapi kita tetap berpegang kepada rahmatnya Allah. Nah, kada mengacak syariat tuh, karena syariat kada menentukan, cuma ciri. Nah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang dimudahkan menuju takdirnya. Nabi memadah itu, bila orang tuh takdirnya masuk surga, mudah mengerjakan amal-amal surga. Nah kayak itu. Jadi walaupun ibadah kadang memberi bakas, tapi kebanyakannya bila cangkal beribadah masuk surga. Kayak itu Allah Ta'ala tuh. Sebagaimana maksiat kadang menjadikan seseorang masuk neraka, cuma kebanyakannya bila nyembah maksiat, kebanyakannya, nah itu rahmat Allah tuh, kebanyakannya bila nyembah maksiat sampai bertaubat tetap masuk surga. Nah, tapi bilanya kadang mau bertaubat keras dengan maksiatnya, nah itu yang mau masuk neraka tuh. Adapun fardu iman 3 perkara. Nah maksud fardu ini kewajiban kita tentang wilayah berimannya kita lawan Tuhan itu 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Mengikrarkan dengan lidah yang 6 macam itu. Nah itu kan sudah rancak kita menyambat amantu billah, ya kalau warusulihi wa kutubihi sudah nih tuh. Yang kedua, mentasdikkan dengan hati. Arti mentasdikkan itu membenarkan dengan hati. Kita bujur-bujur percaya Allah Ta'ala ada, sidin bersifat kidam, baqa, mukhalafah. Nah membenarkan itu fardu iman naranya yang kedua. Yang ketiga, berbuat amal syariat. Nah, jadi mun percaya lawan Allah, maka kita disuruh wajib mengerjakan ajaran yang disampaikan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi berbuat amal dengan anggota. Mun beriman aja tapi kada beramal, kada cocok. Karena di Quran tuh iman selalu disertakan dengan amal. Man amana wa amila. Kada ada man amana aja amilanya tertinggal kada mau. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilu. Ha ya kalau. Beriman lalu beramal. Nah maka beramal ini nah bertanda bahwa kita percaya lawan ajaran Allah. Mun percaya lawan Tuhan, ma'amalkan apa ujar Tuhan. Nah, percaya lawan Nabi, ma'amalkan apa ujar Nabi. Itu maksudnya. Nah, serta beramal itu bukan hanya Allah dan Rasulnya yang dituruti, serta mengikut sahabat-sahabat Nabi. Nah ini penting ini nah. Jadi bila tak tinggal sahabat, maka seperti Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yakni itulah jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di garis bawah ini. Jadi bila kita mengikut Quran, hadis saja meninggal dengan para sahabat, berarti di luar sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah bahkan para ulama menafsirkan wal Jamaah itu apa sekarang? Amun sunnah itu kan paham sudah kita. Sunnah ini adalah yang datang dari Nabi kita Muhammad sebagai tafsir bagi Al-Quran. Wal Jamaah bang yang datang dari sahabat Rasul. Mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kadang mengumpati apa yang digawi oleh sahabat, belum lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ada terang-terangan orang langsung kami ini Ahlussunnah aja, tertinggal wal Jamaahnya. Karena tahu bang arti wal Jamaah itu adalah mengikut gawian para sahabat. Nah, Ahlussunnah ajanya. Nah, ada yang itu terang-terangan. Jadi naran aswajan itu nah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut sunnah satu artinya mengikut Nabi. Bila mengikut mengumpati Nabi, tahu umpati sudah Al-Quran.
Karena gawian Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, gerak dan diam Nabi tafsir bagi Al-Qur'an. Nah, adapun syarat sah beriman itu 10 perkara. Nah, ini penting benar nah, supaya beriman kita tuh sah, ujar orang bahari iman sah. Nah, iman sah. Mun semalam tauhid sah sudah. Hubungan India juga tauhid sah sudah. Nah, sekarang iman sah pulang kayak apa? Ini penting benar nih. Jadi beriman tuh lihat yang 10 macam ini nah. Bila yang 10 macam tuh ada, maka iman sah di dada. Nah. Pertama, ini wajib hafal 10 inilah supaya kita bisa menyimpulkan aku sudah nomor 1 aja kita. Aku sudah nomor 2. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, mun kada hafal pang ditating tating hari-hari dulu. Dicocok-cocokakan dulu di diri kita, di hati ada kan 10 macam ini nah. Jangan-jangan kada ada. Nah, berarti kada sah iman kita. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Maksud kasih itu cinta akan Allah Ta'ala. Nah, memahami cinta lawan Allah itu pelajaran tasawuf. Nah, makanya ujar sebagian ulama, kalaunya rukun Islam pertama sifat 20, rukun Islam kedua dan kelima fikih. Nah, rukun iman yang ke-6 itu pembahasannya tasawuf tuh. Nah, percaya kepada Allah syaratnya kita cinta lawan Allah. Nah, pembahasan cinta itu di bab tasawuf. Kasih akan Allah Ta'ala. Yang kedua, kasih akan malaikat. Nah, kasih akan malaikat. Yang ketiga, kasih akan kitab-kitabnya. 3 sudah. Kalau kasih akan Allah Ta'ala, cinta akan Allah Ta'ala, itu pun kada kawa kada juga. Memang harus belajar juga sifat 20, belajar tasawuf kada kawa kada kita. Nah, kasih akan malaikat sama nang kayak itu juga, kasih akan malaikat. Nah, cara kita mengasihi malaikat itu caranya bila kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah itu artinya kita mencintai itu malaikat. Itu aja caranya. Kalau kita kada berakhlak dengan akhlak Nabi itu menyakiti malaikat. Nah, itu. Sebab malaikat ini lawan kita ini bisa mendoakan, bisa malaknat. Nah. Baca Quran misalnya. Tapi kita kada mengamalkan Quran malaknat tuh 4 jua malaikat malaknat kita. Nah, kayak itu. Ketiga, kasih akan kitab-kitabnya. Cinta aja kita akan kitab-kitabnya. Jadi kitab ini penting benar, jangan sembarang lah. Quran, termasuk juga kitab-kitab pelajaran agama. Termasuk kayak Ridul Latif, Antipul Atas, termasuk kitab-kitab juga itu. Nah, jadi itu mandak jangan sembarang. Mandak jangan di lantai. Nah, sebagai tanda cinta kita lawan kitab itu nah. Cuma sebagian ulama menafsirkan bila kasih lawan kitab, kalau kita kan Al-Quran ya, kalau ketujuh kita membaca. Nah, itu. Yang keempat, kasih akan aulia Allah Ta'ala. Nah, ada pula yang keempat. Mengaku beriman lawan Tuhan, lawan para wali, sambatinya, dicelaknya misalnya belum bujur beriman naranya. Kasih akan aulia Allah Ta'ala. Nah, kenapa wali-wali Allah itu disuruh dicintai? Nah, disuruh dicintai karena Allah cinta lawan buahannya itu, Bang. Jadi kita ini memuapakat akan gawian Allah Ta'ala. Allah cinta dengan wali-walinya, kita pun disuruh cinta dengan wali-walinya. Nah, kayak itu. Jadi seluruh wali itu pintu bagi kita untuk mengenal Tuhan. Itu wali itu. Jadi dari mulut wali lah kita tuh berisi pengenalan lawan Tuhan. Nah, gitu tuh. Sebab penjelasan dari wali lah kita tuh pinandu lawan Allah Ta'ala. Nah, karena yang orang pinandu lawan Allah ya bun wali-walinya, dari mereka tuh kita tahu oh kayak itu ke Allah Ta'ala. Nah, itu. Nang kelima, benci akan setru Allah Ta'ala. Arti benci itu kadang-kadang tuju akan musuhnya Allah.
Nah, siapa musuh Allah? Secara garis besar musuh Allah tuh ciri-cirinya satu aja lah. Apabila orang itu mengarahkan kita supaya kita masuk neraka, jauh dari Allah, berarti itu musuh Allah tuh. Siapakah orangnya? Nah, dalam hal ini imamnya yaitu iblis. Nah, jadi musuh Allah Ta'ala tuh pengertian kenapa jadi musuhi Tuhan tuh satu aja, karena gawiannya menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari surga Allah. Nah, berarti musuh Allah tuh gitu. Nah, siapa mereka? Iblis dulu. Bisa juga manusia, tapi gawiannya kayak iblis, musuh Tuhan tak. Mandua akan manusia mudahan celaka berataan aja, masuk neraka berataan aja. Ini sama kayak iblis ya kalau ada orang bermaksiat mudahan masuk neraka sudah aja. Sama lawan iblis tuh visi dan misinya. Muar penakul dan bermaksiat tuh aja, kubumnya sudah aja. Nah, lalu dirakitnya bom. Nah, sama lawan iblis tuh. Orang bila melihat orang bermaksiat, mun kita kada kawa menagur itu pun kita dengan atas dasar kasih sayang lawan makhluk Allah. Nah, kada purun kita melihat mau masuk neraka. Nah, itu maksudnya. Nah, sekurang-kurangnya kita doakan. Pertama, kita bersyukur dulu kita kada dijadikan Tuhan kayak itu. Kedua, kita doakan mudahan inya dan aku tetap dapat hidayah Allah. Nah, kayak itu caranya. Jangan benci, apalagi sampai menyambat-nyambati pulang, apalagi dipoto, diupload ke Facebook. Ini orangnya, ini muhanya nih yang maling nih ya. Nah, padahal orang belum tentu maling balawasan. Nah, kasihan ada yang maling dipukuli di videonya diupload ya kalau. Nah, sepanjang sejarah jadi maling aja sambatan orang. Videonya ada terus, padahal orangnya sudah jadi wali Allah Ta'ala. Nah, hati-hati pian nih. Jangan sembarang itu mencemarkan nama baik orang narannya, walaupun waktu itu memang jadi maling, tapi kita kada tahu isoknya. Videonya ada terus tuh, makanya mau sampah-sampah terbagi karena kayak itu. Nah, dihapus videonya itu. Sebab bila kita tetap kayak itu terus, kita tuh kalakuan kayak iblis narannya. Kalakuan iblis ini ketujuh mau ungkai aib. Maka sedangkan kita disuruh menutup aib. Jadi ada orang kesalahan tuh, berdiam dulu, begimitan, bermenagur tuh 3 mata aja. Waduh, sayang terang-terangan, tengah orang banyak, jangan sopan genainya. Kayak itu. Nah, itu kalimat benci akan seteru Allah Ta'ala. Nah, pengertian musuh Allah Ta'ala yaitu orang itu membawa kita kepada nerakanya. Itu musuh Allah Ta'ala naranya. Pada saat bujurlah coba pimpin katakanlah seandainya tuh ada orang kafir dibom mati dalam kekafiran, ya kada sempat bersahadat. Kalau mati dalam keadaan kekafiran, apa ujungnya? Neraka. Itulah kehendak iblis. Pin pikirkan halus. Kehendak iblis kan kayak itu. Berarti orang yang membom itu hendak sama sebenarnya dengan iblis kehendak. Bisi kehendak tuh nah. Jadi yang bom bunuh diri itu jangan dianggap pahlawan, bungul benar. Pahlawan nang apa nih itu? Itu lain akhlak Rasulullah nang kayak itu. Marah kada terkendali. Jadi harusnya kita jadi guru baharilah melihat makhluk Allah ini bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Tahu salah cuma begimitan. Sebab bila kita tarik berpaksaan, nang kayak orang kayak anak kita tuh lah naik ke atas pohon, kawanya naik ke atas pohon kita bingung juga. Maka di bawahnya duri segala macam, berduri panjang-panjang, ada duri salak, ada duri macam-macam, ada duri landak juga di situ ada apa ya, takumpulan. Ya kita turun aja kita. Amun turun kita gasak berpaksaan, suruh betajun, tasilahu cagernya. Amun kita tarik, rabit-rabit tuh awaknya, karena banyak duri-durinya. Nah, bagi mitan turun, jalan sini nah. Itu nah, jalan situ nah. Nah, begimit nah. Nah itu. Mun kita sayang lawan anak yang di atas pohon tadi.
bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang naranya begimitan. Maka itu jangan bapak saat nyawanin naik pedang duri tarik berebut pada terluka-luka anak itu kada sayang naranya, itu naranya imunisasi emosi luput nangka itu. Jadi bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang itu. Sebab marahnya kita kadang membawa hasil jiwa. Tapi kalau kasih sayang kita jadi hasil jagarnya. Sebab nangka inilah tafsir anunya man rahima ruhima. Barang siapa penyayang karena disayangi orang juga. Nangka itu. Kita sayang lawan anak, lihat aja kita garing disayanginya itu kita juga, dihargainya juga kita. Nangka itu. Tapi barang siapa katuju menyariki, karena disarikinya juga kita. Nah itu bebalasannya tuh. Itu apa tadi? Satro ya. Kalau yang keenam pulang, nah dari syarat sahnya iman, takut akan azab Allah Ta'ala. Nah ada perasaan takutan, merindingnya kita mendengar siksa Tuhan bagi orang yang ketujuh menggibah, merinding kita tuh. Nah jangan model kayak kisah wani, biasa aja aku aja mun aku bertajun ke neraka pajah di neraka tuh aja berharapnya pajah di neraka aja siapa nyawa. Nah ada tahu nyawa aja aku ini raja dari segala kutub ojar. Tangan tuh nak cuculakan ke api yang dikumpur tuh aja dulu baduh kada sekalinya hangit juga kada makan seminggu cari nasi juga Nah itu jadi kita dengan azab Allah disuruh takutan. Amun kada takutan dengan azab Allah berarti wani lawan Tuhan naranya tuh. Nah ketujuh harap akan rahmat Allah Ta'ala. Nah pun beriman lawan Tuhan kada mesti takut aja terus, ada juara mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah. Jadi kita sambahyang ninto imbah tontong ada rasa takutan, jangan-jangan ditolak Allah, tapi ada juara saharap. Nah jangan takutan semata-mata tuh, nah ada juara saharapnya. Nah apa yang diharap dari Allah? Satu, kasih sayangnya, itu aja. Kayak apa caranya supaya timbul pengharapan lawan Tuhan akan bahwa Allah mencurahkan kasih sayangnya lawan kita? Ini pang yang 2 rakaat subuh itu siapa nolongi? Allah. Berarti bukti Allah sayang lawan kita, ditulungi sidin kita kau menggawi yang 2 rakaat. Nah timbul harapan gana. Karena sembahyang subuh ini ketaatan, ditulungi sidin kita taat. Nah berarti kita artinya disayangi sidin naranya. Nah timbul harap. Jadi harap takut di kita, takut harap, nah itu takut kada harap kada, yang tadi harap naranya. Nah jadi caranya 2 lah, ibadah apapun setelah selesai ibadah disuruh takutan sama Tuhan. Apa yang ditakutani? Karena kita banyak kada sempurna penggawian tuh, nah mun Tuhan kada menerima takutan kita. Nah supaya timbul harap pulang, nah lihati track record Allah Ta'ala yang selama ini sudah memberi nikmat tahun kita, lalu timbul harap yang gana. Nah kalau bahinak nikmat Allah, Tuhan mau memberi berarti perhatian sih dinarnya. Oh timbul kita harapnya gana lawan Tuhan. Nah yang ke-8 pulang membesarkan amrullah. Nah, jadi bila ada kawan naran amrullah besarkan. Siapa narannya aja amrullah aja. Nah besarkan. Kenapa? Ini syarat iman tak? Syarat iman yang ke-8 membesarkan si amrullah. Apa arti amrullah ya? Perintah Allah. Nah, jadi kita disuruh membesarkan perintah Allah. Allah menyuruh napa? Suruhannya itu dibesarkan. Ya Allah sembahyang. Nah, suruhan Allah menyuruh sembahyang dibesarkan. Ada kau dipahawai itu. Jadi perintah Allah disuruh kita membesarkan. Yang ke-9 takut akan nahyullah. Nah takutan akan larangan Allah. Bila Allah melarang, takutan kita dengan larangannya itu. Yang ke-10 yang terakhir yaitu kasih akan Nabiullah Ta'ala. Nah termasuk syarat-syarat yang ke-10
yaitu syarat-syarat iman sah tadi, nah kasih akan Nabiullah. Ujar dalam kitab Asy-Syifa lah, di situ mun bujur kita kasih atau cinta lawan Nabi itu cirinya mutabaah. Bukan hanya sekedar I love you aja kada, bukan hanya sekedar uhibbu aja kada. Jadi mun bujur-bujur cinta lawan Nabi mutabaah. Jadi cinta itu kada perlu diucapkan, cinta adalah perbuatan. Cinta lawan bini, hari-hari bini dipukuli, cintalah itu kada. Walaupun 1000 kali kita menyambat I love you lawan bini, nah tapi buktinya kada ada. Memberi duit lawan bini kada, memberi apa kada, saraba kada dibari, bapak dah cinta. Nah lain katanya, biar berdiam hasilin berdiam, bertamu bini bari sedin samiliar. Ini naran cinta tuh. Kartas tulisi samiliar julong. Nah jadi mutabaah narannya lo nabi lah. Ini mutabaah nih, itu kan ada zahir ada batin. Batinnya mutabaah ya cinta. Nah kayak kita tuh lah makan, padahal tangan kanan tangan kiri beisi, hendak tangan kiri silahkan, tangan pian jual kok, dasar aja tangan kiri silahkan. Cuma atas dasar cinta tuh kan kaganangan, hendak melihat Nabi tangan kanan kenapa hendak melihat lawan kelakuan Nabi. Kenapa kita katuju melihat kelakuan Nabi? Karena cinta. Nah jadi atas dasar cinta kita mengikut lawan Nabi. Nah itu bukan yang spontanitas tuh kada. Makan tangan kanan bukan spontanitas, atas dasar cinta. Karena cinta tuh ciri orang cinta kepingin melihat. Mun cinta kada hendak melihat lain, staynya aja. Cinta dengan Dina Mariana misalnya, ya kalau hendak melihat terus tuh masuk ke kamar mana jadi Dina Mariananya aja, masuk ke WC mana jadi Dina Mariananya. Tuh artis baru ini jadi Nini Juang sudah. Cuma nya ada belagu dulu, ada lagunya masuk kamar ingat kamu ya. Ini lagunya lagu lah. Siapa ingat nih, siapa ingat? Mengingat Tuhan tuh. Masuk WC ingat kamu aja. Ada lagunya nah itu. Saya bujur biam. Zaman bahari tahun 90-an lagi SD pang bahari itu. Lawan lagu aja ingat ya kalau apalagi Allah Ta'ala mungkin ya nah kayak itu harusnya lagunya bahari aja ingat. Nah jadi amun kita cinta lawan Nabi cirinya mengumpati apa gawian Nabi atas dasar cinta. Tangan kanan no kogonongan non sidin, nah mutabah zahir batin sudah tuh. Tangan kanan makan mutabah zahir, kaganangan lawan sidin mutabah batin. Nah itu masuk masjid batis kanan berdahulu ini mun batisnya ada lah, mun ada batis sebelah kanannya, batis kanan langkahkan kenapa kadang kaganangan lawan sidin. Nah rasa lilihatan lawan akhlak Nabi. Nah nangka itu disebut cinta narnya. Mun cinta kada ada kepinginan melihat lain cinta. Nah jadi syarat cinta itu dekat dan melihat. Syarat cinta lo Nabi itu dua aja simpel, dekat dan melihat. Amun jauh kayak hendak melihat, kayak apa caranya supaya dekat? Gawi turuti umpati kelakuan Nabi, dihukumi dekat kita dengan Nabi. Kalau kita sudah makan tangan kanan dekat dengan Nabi, tinggal melihat aja lagi. Maksud melihat nih mangganang benar. Nah itu syarat cinta. Jadi tersenyum lawan marangut, mana akhlak Nabi yo? Nabi pangurihingan. Nah tapi jangan tak kurihing seorangan. Ada kawan tersenyum kita, jangan marangut, takurihing. Nah wayah takurihing itu kaganangan kita lawan Nabi. Nah, takurihingnya kita dihukumi dekat dengan Rasulullah. Mangganangnya kita lawan Nabi itulah mutabaah batin kepada Rasulullah. Ada orang yang marangut,
jauh lawan Nabi. Ada orang yang takurihing sudah dekat dengan Nabi, cuma inya kada melihat. Kenapa? Kada mengganang Nabi, Bang. Nah, paham ya, itulah itu disebut mutabaah narannya. Inilah yang diwasiatakan lah oleh Rasulullah langsung kepada guru kita, guru sekumpul. Jadi terakhir guru sekumpul itu sampai sidin, maksud terakhirnya terakhir sampai sidin meninggal dunia tuh, nah sidin itu selalu di bawah bimbingan Rasulullah secara yaqzatan lah, ada dalam mimpi lagi secara yaqzah. Dan pesan dari Nabi kepada guru kita, guru sekumpul, bawa aku kemana-mana. Maksud bawa aku kemana-mana itu mutabaah zahir dan batin. Nah, masuk rumah, assalamualaikum ya kita. Kenapa bahasa assalamualaikum? Supaya parak lawan Nabi. Mun sudah parak ganang aja sidin. Ini ke ahlak Nabi. Nah, gitu. Jadi masuk rumah bersama Nabi. Keluar rumah bersama Nabi. Maksudnya mengganang tarus lawan Nabi, itu naran cinta. Jadi masuk kamar ingat kamu ya. Nah, ya kan? Masuk WC ingat kamu, maksudnya turuti tata cara Nabi, ganang sidin bersama Nabi sudah. Itu hakikat cinta. Nah, itu maksud kasih akan Nabiullah Ta'ala naranya. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Nah, ini perang tahu juga, kita wajib kita tahu nih. Sebab bila yang 10 ini kita kada hafal, musyahalah binasa gara-gara kada tahu. Pertama dulu manduakan Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala ini jangan sampai diselingkuhi. jangan diduakan Allah Ta'ala itu satu-satunya wahdaniyat ya kita. Bali lihat ya kita, cuma yang dilihat hanya perbuatannya. Ya kalau amun ada kita menganggap selain Allah ibagawi, berselingkuh narannya kita, hati kita. Tapi ini urusannya kada diucap, kada dipandang aja. Oh ya kita. Banyak mata yang kau lihat, tapi satu yang kau ganang. Ya kalau amun yang banyak yang diganang, manduakan Allah Ta'ala narannya. Itu. Sambat aja siapa yang datang, Anang sambat jenarannya. Siapa datang lagi, Adul, siapa lagi, tapi hati tetap satu yang diganang. Nah, itu namanya kadang menduakan Allah Ta'ala. Kenapa aja banyak yang datang ke rumah kita tapi satu yang diganang? Karena yang banyak itu tetap Allah dia menolongi. Naran balain lain tuh majas saja. Arti majas tuh kikisahannya aja kita. Narannya kikisahannya, arti kikisahannya tuh kada bujur-bujur ada. Kedua pulang menyangkali diri daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan berbuat yang jahat. Kita tuh kada menyangkal, arti menyangkal tuh kada menerima aja kita bahwa kita tuh dijadikan Allah Ta'ala. Rusak juga iman sudah. Jadi kita akun ini abah mama yang melahirkan. Nah, kada menganggap Tuhan tuh yang menjadikan. Nah, itu sudah rusak juga imannya. Amun sebatas sabab aja kada apa-apa lah, sabab abah mama kita ada tuh kada apa-apa. Ketiga, membinasakan sesamanya Islam serta tiada diharuskannya yang demikian itu. Nah, membinasakan sesamanya Islam padahal tiada diharuskannya, tiada dibolehkannya yang demikian itu. Maksud membinasakan ini membunuhkah apakah? Tuh rusak sudah imannya. Nah, ini penting nih. Ini dalil yang ketiga. Nah, binasa iman seseorang bila gawian membunuh, apalagi membom. Binasa kada imannya. Binasa. Ini bacanya nah. Membinasakan, arti membinasakan itu ya membunuh. Sesamanya Islam. Lihati dulu orang tuh. Oh, Islam juga maginnya. Nah, yang orang kada Islam kan itu dilarang dibunuh. Kenapa? Boleh jadi kena masuk Islam. Nah, maka itu. Nah, padahal padahal tiada dibolehkannya yang demikian itu, kecuali memang waktu dibolehkan perang misalnya, itu pun harus atas perintah dari pemerintah. Ujar presiden, kita perang karena diserang oleh Amerika. Nah, maka wajib kita perang tak, membela diri, membela agama segala macam, itu atas perintah dari ulil amri minkum. Amun kada dia memerintah perang lawan siapa?
latihan hari-hari, latihan memanah jagar perang kena kita ini aja. Perang lawan siapa? Nafsu nyawa tuh yang diperangi. Maka Nabi sudah menghabari kita kembali kepada perang yang besar. Ya kalau yang tadi itu Nabi perang kecil aja. Nah sekarang kita kembali kepada jihad yang besar melawan nafsu. Itu. Keempat yang merusak iman ialah berbantah-bantah dan berdendam-dendaman, kekerasan di kita. Tiada berteguran, nah rusak imannya. Bakal kalahian, bersinggungan, ada lagi bersapaan, rusak imannya. Amun kita pang sudah menyapa orang kada menyapa, nah terserah orangnya lagi. Yang penting kita menyapa dan supaya cepat menyapa beri semiliar. Hampir itu nyesarik. Kayak itu caranya. Jadi kita tuh jangan sampai menyimpan sarik dengan orang Islam, atau secara lebih luas jangan sampai menyimpan sarik kepada zatnya makhluk Allah Ta'ala. Nah amun kelakuannya kita bisa aja sarik melanggar syariat, kelakuannya kita sarik perbuatannya, tapi kalau zatnya jangan disariki. Sebab zatnya itu seandainya salah berpeluang bertaubat si zat tadi itu. Nah tapi kalau kelakuannya memang salah ya salah, karena itu dibenci oleh Allah, empat juga kita benci. Ada orang mabuk, kelakuan mabuk itu dibenci oleh Allah, empat kita benci. Tapi zatnya apa? Zatnya berpotensi untuk bertaubat, jangan dibenci zatnya. Maka jangan sampai kita tadi baca sarikan, menyimpan sarik, simpan sarik aku muar bener itu aja. Malit muahnya kayak malit muah tampurung hangit aja. Maka tampurung maka hangit pulang. Sarik itu ciri orang yang rusak imannya. Rusak imannya. Maka mau mati itu berbahaya tuh. Iman rusak nih, mati berbahaya. Jadi bapak kita, jadi orang yang menyimpan dendam, menyimpan marah dengan seseorang, ciri kada bertauhid. Nya menganggap makhluk itu si anu itu bayi si gawian. Ya kada. Yang dulu Joshua meludahi aku, ya siapa? Inya yang mana? Itu Allah Ta'ala malatih iman kita, hendak mendidik. Jar Allah hendak kulihatin, tasinggung kadangnya imbah kuulahakan muntong si anu meludahinya. Tasinggung aja sekalinya, belum bujur tauhid tuh. Nah, ada perlu tasinggung orang meludahi, balas ludahi lagi. Dalam hukum syariat boleh aja meludahi, cuma harus pas. Mun ukuran orang sekali meludah sekali juga, tapi lihati persennya berapa. Bila persennya 70%, ludahnya keluar 70% juga kita meludahi, ludahnya keluar, jangannya 1000%. Nah dalam fikih boleh aja nah kayak itu. Terus orang ludahi juga, kenapa meludahi? Aku melakukan fikih aja kita. Ya kalau makanya guru tasawuf ya, tasawuf lagi babnya. Sebab fikih ini perlu diamalkan juga. Nah tasawuf itu masalah hati, nyawa meludahi aku ludahi juga. Nah, mun hati aku tetap sayang aja lo nyawa, cuma meludahin melakukan fikih. Nah, paham ya lo biar. Nah, kayak itu boleh aja. Nah, itu. Tapi mun kawa tadi kita, bakalah aja. Nah, langsung kita melihat Allah Ta'ala memberasi hidup saku. Nah, maka Allah dengan sifat jalalnya. Nah, diulah Tuhan ada orang meludahi kita itu terbit dari sifat jalal Allah Ta'ala, berarti Allah menghapus dosaku. Nah, alhamdulillah Tuhan masih perhatian lawan aku. Buktinya ini nah, aku aja sih kan meludahi yang lain kada, berarti tagur Tuhan aku tuh alhamdulillah di kita. Nah kayak itu caranya. Jangan merangsang langsung. Oh benar tuh ya. Ini taludahi jagaunya nih ya. Nah itu tauhid darahnya itu yang penting diamalkan. Ini belajar tauhid timbul baju jagauan. Lain. Kita belajar tauhid itu supaya jadi hamba. Hamba itu apa aja orang kayak gitu dulu. Kalimat meringankan syariat Nabi SAW, rusak juga iman, bahkan murtad lah. Ada kawan. Perkara yang syariat Nabi misalnya nih, jangankan yang wajib, yang sunnah aja kan kita pahawai, sunnah napa nih tuh aja murtad tuh. Apalagi yang wajib makinnya sunnah
Syariat Nabi itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah ya kalau. Nah yang sunnah aja kita remeh ya kan, murtad. Orang tuh sambayang duha, jadi kita bapak sambayang duha, mengganali luang murid saja aja kita. Sembayang duha nang apa? Ya, nah, kan meremehkan ya tuh, murtad tuh, hati-hati. Ini kada ulun mah dia murtad lah kada, buka kitabnya, buka kitab Salamut Taufik tuh nah. Atau mah anak bahasa Melayunya Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kalampayan, bahasa Melayunya ada asbabur riddah. Nah, apa sebab-sebab murtad? Nah, termasuk menyepelekan kitab-kitab agama. Nah, membuang lawan kitab fikih misalnya, walaupun itu lain Quran tapi kitab fikih dibuangnya, itu kitab agama dibuang, dihinakannya murtad. Hati-hati. Jadi hati-hati benar lah yang madahakan pelajaran sifat 20 sesat. Alahan lagi nih tuh. Kayak pakah murtadnya tuh berkali-kali murtad kok. Nah, lihati dulu sifat 20 apa ajarannya. Isinya memandangkan Allah bersifat wajib, wajib ada, wajib bersifat kidam ya kalau. Nah, isinya nang kayak itu dipadahakan salah. Waduh, berbahaya aja kita. Nang kayak apa? Biar janggutnya panjang sampai ke tanah tapi air. Kita tetap kada mau patiinya. Ianya sifat 20 tuh bid'ah segala macam. Lihati dulu isinya nang apa. Amun sifat 20-nya bid'ah bujur ya kalau namanya. Kan zaman Nabi belum lagi sifat 20, bujur aja Bang juga. Nggih. Kalau Bang Sayyidina Umar ujar Sayyidina Abu Bakar kemananya Wak? Kok anak belajar sifat 20 ya? Nah memang kadadan itu nggih. Tapi kalau ajarannya sudah ada 13 tahun di Makkah, ajarannya itu aja. Nabi memperkenalkan para sahabat akan adanya Allah. Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa. Itu 13 tahun di Makkah. Memang kada datang sambatnya sifat 20. Kalau ajarannya sudah ada. Nah, nang kayak itu. Nang keenam, tiada takut gugurnya iman. Nah, atau malayangnya iman. Kita ini takut, kada ada rasa takutan iman malayang. Nah, ini rusak juga iman sudah. Maka salah satu ciri cara supaya iman kita dijaga oleh Allah itu diantaranya mengamalkan 3 perkara. Nah, mun 3 ini digawi dan dari guru sompol nih antara qobliyah subuh sampai azan. Kan bila orang azan kita qobliyah subuh kada. Nah, ibadah kan kadang langsung amatnya kalau. Nah, itu yang dibaca tuh bagus, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum ya Hayyu, ya Qayyum ya Hayyu. Nah, 40 kali ini tuh dibaca. Saurangan aja nah, 40 kali. Berarti hanya la ilaha illallah al malikul haqul mubin. Kalau berpagat di situ, kalau disambung la ilaha illallahul malikul haqul mubin 100 kali dibaca. Ini yang mau pati mutabah dan guru kumpul kayak itu sampai wah ini dilanggar kumpul kayak itu. Nah, itu membaca la ilaha illallahul malikul haqul mubin banyak fadilatnya, diantaranya terpelihara iman. Nah, hanya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Baca nih tuh insyaallah kada guring pen belum baca nih tuh. Ini napa nah menghadangi ulun keluar sempat guring nih. Sudah aja. Nah, kenapa tak guring? Memang menganggur montong. Coba baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kita jangan mau pati yang di Masjid Darul Azhar kah Azhar itulah kalakasan buahnya tuh. Atau lain lagi majapnya lakas banget. Kan buahnya tuh kan berajan sembahyang loh kok. Ya Hayyu Qayyum la ya Qayyum panjang buahnya, ya Qayyumnya panjangnya cepat tuh nah. Bagus saja kan ada yang cepat ada lambat. Nah, cuma buahnya tuh sembah kamat. Kita tuh belum tuntung lagi baca ilmu kada apa-apa tuh rasakan aja. Nah, kada apa-apa. Buahnya cepat tuh ada alasannya. Nyanda kesini siapa lagi buahnya? Wajar aja juga. Wajar aja, kada apa-apa. Jadi ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. La ilaha illallahul malikul haqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqul mubin 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Keluar ulun teh teh japian. Mampir tuntung tuh pasti keluar ulun tuh.
kada keluar taguring tuh. Nah amun pangkada sampat di jalan mestinya buat gesek-gesek baca di jalan barangnya 10 kali kayak hiu kayom ilahul mubin 100 kali 10 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 10 kali asal taculit sedikit lah kada apa-apa. Kayak itu. Nah lalu yang keenam tiada takut gugurnya iman. Nah itu bukti kita takutan gugur iman ya ada kita mengamalkan amalan supaya terpelihara iman. Nah itu tadi. Ketujuh menyerupai pakaian kafir. Seperti tali leher ini kan dasi itu kisah bahari pang inilah. Wah ini sudah kada jadi pedoman lagi bahwa dasi itu menyerupai orang kafir karena sudah merata. Nah, orang kalau bahari memang bahari kan ada penjajah, ada yang dijajah. Yang dijajah nih orang kita Islam, penjajahnya orang kafir waktu itu Belanda, Portugis segala macam orang kafir tuh. Nah dan ciri khas buahnya itu badasi, ada tali leher. Nah karena ini penjajah dan orang kafir, kita jangan menyerupai pakaian orang kafir. Nah itu maksudnya tuh bahari. Nah untuk tali leher sekarang ini kada berlaku lagi nih tuh. Nah cuma kita lihat apa gawe orang kafir orang wahin apa gawiannya, jangan dituruti. Ini contoh tali leher ini seperti tali leher itu contoh sifatnya kontekstual. Paham ya arti kontekstual lah. Kada paham juga sama aja. Situasional. Nah, situasional. Situasi orang bahari yang kayak itu. Nah, situasi ini kayak apa pulang? Orang kafir jangan dituruti. Menurut orang kafir berjalannya bertingkah, jangan umpat kita bertingkah. Bertingkah sebelah aja misalnya. Jangan umpati, jangan diumpati. Nah, apa ciri khas buahnya jangan diumpati. Bila mau umpati rusak iman kita. Ciri khas buahnya misalnya bila inya setahun sekali batamuan, bila malam tahun baru lalakian bibinian batamuan, padahal kada ada bini kada apa kada anak seorang kada apa kada lain muhrimnya tuh batamuan berduaan bakal kadapan. Nah, bakal kacakan akhirnya tuh. Nah, itu ciri khas orang buahnya misalnya jangan diumpatin itu, kita mau umpati rusak iman kita. Hati-hati bener nih. Rusak iman. Mun sakadar tahun baru menam jagung di halamannya ada bapak jaga dimakan juga jagungnya ya kalau ada bapak menam jagung kada mau umpati buahnya. Tapi mun yang cagar yang ciri khas buahnya jangan diumpati. Kedelapan putus asa daripada rahmat Allah. Nah ini putus asa dari rahmat Allah rusaklah iman. Putus asa berobat kemana-mana kada sembuh-sembuh juga. Mati juga aku sudah aja. Putus asa lalu mencari tali, bagantung pohonnya kada ada. Ada pohon lombok kada kawai. Konyo kauyuhan duduk sini kada jadi jam tanya. Koyo mencari pohon kada ada. Nah, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, putus asa itu dosa besar tuh pian. Nah, kesembilan menyerupai perbuatan kaum kafir. Nah, ini perbuatannya pulang. Ada tadi kan pakaiannya kita jangan umpati. Ini perbugawiannya jangan diumpati. Nah, ke-10 memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Nah, memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Ini syariatnya hati-hati pian. Kalau panggil pian tetamu ilmu apakah ajaran manakah? Karena ketinggian batamuan sudah lawan Tuhan lalu menganggap kiblat itu boleh kemana aja arah sembahyang. Nah itu jangan rusak iman. Syariat ada syariat, hakikat ada hakikat. Jangan sampai hakikat merusak syariat kita gara-gara ketinggian ilmu lalu jadinya sembahyang itu tasar aja lagi kemana aku menghadap. Sebab fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bujur aja nih itu nangai. Itu urusan hati, kemana kita melihat menggandeng Tuhan bujur aja. Tapi kalau sembahyang Nabi sudah menghuluakan kiblat yang dihadap. Kada aja mun kita menghadap kiblat menyembah kiblat aja jar siapa? Jar pian. Bila kita menghadap kiblat bukan berarti menyembah kiblat. Kita menuruti kelakuan Nabi menghadap kiblat sembahyangnya. Amun yang disembah tetap sahibul kiblat. Nah itu. Nah jadi hati-hati benar kita jangan terlalu ketinggian ya tadi menyalah-nyalah kena. Orang kiblat ke situ timbulnya ke situ.
kita apa nih anehnya kemana yang ke situ terserah aja lagi ya mau sudah pindah dengan Tuhan tuh kemana aja kah kiblatnya kada bapak hasil aja jadi nyawa nang aja kita bapak kita mau empatin kayak itu. Nah ini jadi baca nah memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Arti memutuskan tuh berhenti diri ini menghadap kiblat ampih menghadap Tuhan aja lagi aja. Ini naranya tasawuf tauhid merusak syariat narannya kayak itu. Rusaklah iman seseorang itu. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى